Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau ngomong dari hati ke hati, Bapak Ibu. Kita ini banyak sekali yang sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Kita rajin ibadah, kita udah ke gereja, kita bahkan ikut pelayanan, tetapi karakter dan kelakuan kita tidak bertumbuh, tidak berubah sama sekali. Kita merasa sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, dan kita biarkan apapun yang kita lakukan ini kelihatannya baik-baik saja, tapi di dalam Tuhan sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena kita nipu dengan segala macam cara. Kita bisa kelihatan rohani, fisiknya, penampilan fisiknya. Kita bisa datang ibadah, tetapi dari praktek hidup kita akan tercermin bahwa kita ini benar-benar nggak bertumbuh. Kalau Bapak Ibu selama ini nggak bertumbuh, karaktermu sudah umur berapa hari ini? Bapak Ibu, saya nggak tahu umur Bapak Ibu yang dengarkan firman ini umurnya berapa. Tapi bertahun-tahun nggak ngalami pertumbuhan. Semakin hari kok tambah mentok nih. Semakin hari kok kelakuannya tambah buruk dan jelek, itu berarti ada yang salah loh. Kalau engkau sudah ngikut Tuhan, bergereja bertahun-tahun, kamu udah rajin dengar firman Tuhan, tapi pertumbuhan imanmu tuh nggak mengalami pertumbuhan yang signifikan, terbukti dari karaktermu, kelakuanmu, sifatmu tambah buruk bukan tambah baik. Artinya ada yang salah loh. Loh, sama lama ini kalau kita ini nggak bertumbuh di dalam Tuhan, kita ke gereja mau dengar apa? Kita mau punya pemimpin kita ngajarin apa kalau kita nggak bertumbuh di dalam Kristus? Harusnya kan semakin hari, semakin kita kenal Tuhan, karakter kita, ucapan kita, tindakan kita harus menyerupai Tuhan. Tapi kalau malah sebaliknya berarti ada yang salah. Kalau sebaliknya kelakuan ini tambah buruk, tambah jelek, selama ini kamu dengar apa? Kamu di gereja diajarin apa? Kamu dengar khotbah-khotbah yang seperti apa? Harusnya kita beranjak ke arah Yesus Kristus Tuhan. Bertumbuh semakin hari, diubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Di 2 Petrus 3 ayat 18, perhatikan baik-baik. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bertumbuh. Kita tuh disuruh bertumbuh. Semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karaktermu, sifatmu, tindakanmu, keputusanmu. Nah, itu dibutuhkan komitmen kita untuk ngikut Tuhan. Ngikut Tuhan itu bukan hanya sekedar beragama Kristen, tapi mengikuti gaya hidup Yesus Kristus Tuhan. Dari semua tindakan kita, ucapan kita, perlakuan kita. Saya itu puji Tuhan. Tuhan itu bentuk saya dan benar-benar beberapa tahun terakhir ini Tuhan benar-benar ubahkan hati saya. Saya banyak bertobat dan mengalami benar-benar perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Semakin kenal Tuhan, semakin Tuhan cabut semua kejahatan, kebusukan yang di dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya responi dengan baik sekalipun itu kadang tidak enak. Bapak Ibu, kalau engkau tambah hari tambah buruk kelakuanmu, tambah jelek sikapmu, kamu bisa datang ibadah tapi kamu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kamu bisa pelayanan tapi kamu tidak mau berdoa, nyembah Tuhan, mikirin hubungan pribadimu bolong-bolong, jam doamu babak belur. Tapi kamu pelayanan. Loh, kamu pelayanan untuk apa? Kamu ingin dapat pujian dari orang lain? Ingin diakuin gembalamu, pendetamu? Kamu ingin dihormatin? Hebat ya di sekarang pelayan. Ya buat apa? Toh kalau kita ini melayanin kelihatan di luarnya saja, tapi di dalamnya remuk dan hancur. Kita nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kelakuan kita buruk, perlakuan kita buruk dengan pasangan hidup kita. Perlakuan kita buruk dengan orang tua kita. Perlakuan buruk kita dengan saudara-saudara kita itu buruk sekali. Dengan orang lain juga buruk. Bagaimana mungkin kamu bisa melayani dan tetap aman-aman saja? Wong kamu punya kelakuan karakter dan buruk. Itu yang harus diubah. Semakin kenal Tuhan, karakter kita harus berubah. Harus berubah. Harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh dalam segala hal. Apapun itu loh. Karaktermu, sikapmu, cara ngomongmu, gaya bicaramu, gayamu memperlakukan orang lain, pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Yesus yang harus jadi senternya. Yesus yang harus dapat kemuliaan. Dia yang harus ditinggikan, dia yang harus diagungkan. Tapi kita lupa, kita ingin cari kehormatan diri sendiri. Kita ingin dihargai dan dihormatin. Bukan Tuhan yang harusnya dihormati dan dihargai. Makanya kita pakai segala cara, manipulasi dengan
Tuhan pun kita bisa manipulasi dengan orang lain, dengan pasangan hidup kita. Kita bisa pelayanan, kita bisa kelihatan rohani, kita bisa kelihatan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh padahal di dalamnya remuk, hancur dan babak belur. Kelihatannya si rohani, tapi nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kok bisa lihat dari kelakuannya? Kok bisa lihat Pak, dari tahun ke tahun nggak berubah? Nggak mungkin. Wong Tuhan tuh pasti akan bawa kita semakin naik, bukan menjadi turun. Kok hidupmu tambah turun, tambah babak belur, tambah bonyok. Memang kita kadang diizinkan, proses diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi secara rohani manusia roh kita semakin kuat dan tumbuh di dalam Kristus. Tapi kalau apa yang fisikmu bobrok dan hancur, rohanimu tambah rusak dan kacau, ya berarti kamu nggak bertumbuh di dalam Kristus. Orang yang bertumbuh di dalam Kristus semakin kenal Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Hadapi goncangan, tekanan, himpitan. Mungkin keuanganmu lagi babak belur, usahamu lagi babak belur, kamu menghadapi tekanan yang berat, tapi kamu semakin cinta Tuhan loh. Itu yang sehat secara rohani. Tapi kalau sudah fisiknya babak belur, bisnisnya berantakan, hidupnya kacau, nggak cinta Tuhan, malah blangsak, mulutnya kotor, najis, perbuatannya dosa, kamu nggak naik, kamu malah babak belur, itu turun, digagain setan, dikuasain setan. Harusnya sekalipun kita mengalami proses padang gurun, kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Rohanimu semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kamu tahu belajar dari semua tekanan, himpitan, persoalan yang terjadi, yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan itu sebagai sekolah pelajaran untuk kita semakin bergantung sepenuhnya Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin menghidupin kebenaran firman Tuhan. Itu kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi waktu hari ini kamu menghadapi apapun juga, rohanimu males-malesan, isi yang gerutu dan ngomel, isinya ngeluh, nyalain orang lain, nggak mau belajar firman, orang ngakunya cinta Tuhan. Alkitab itu kan surat cintanya Tuhan pada kita, tapi malas baca. Nggak ada kerinduan, nggak ada kegairahan. Loh, kamu ini selama ini kemana? Bertahun-tahun, udah puluhan tahun di gereja, dengerin khotbah, datang ke gereja, rajin kasih persembahan. Tapi rohanimu tidak bertumbuh dan nggak dewasa di dalam Kristus. Loh, kamu tuh denger apa? Kamu denger pendeta ngajarin apa? Kalau kita nggak bertumbuh, berarti ada yang salah. Mungkin tanahmu yang salah, mungkin hatimu yang salah, mungkin cara pandangmu yang salah. Harus berubah, serahin ke Tuhan. Kita harus berubah ke arah Yesus Kristus. Semakin seseorang dewasa, dia akan memperlihatkan karakter yang dewasa, sikap yang dewasa. Orang yang dewasa yang akil balik akan dipercayakan hal besar di hadapan Tuhan. Semakin kita bisa dipercayakan hal besar, Tuhan akan tambah-tambahkan. Tapi kalau kita kanak-kanak, ya nggak bisa dipercayakan. Orang kanak-kanak terlihat dari apanya. Coba sekarang buka di 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat 11 dan 12. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Sekarang kelihatan rohanimu tuh sekarang tuh banyak ngomong apa. Kamu rohanimu anak-anak atau rohanimu dewasa? Lihat dari ucapanmu tuh. Lihat dari semua yang keluar dari kata-kata dari mulutmu itu. Kerjanya gerutu, ngomel, ngeluh, nyalain orang lain, berantem, gegeran, gak terima, atau apa? Atau keluar kata-kata hikmat, pengertian dan pengetahuan. Semakin kau dewasa di dalam Kristus, yang keluar dari mulutmu ya hikmat, pengertian dan pengetahuan, membangkitkan orang lain, mendoakan orang lain. Bahkan mulutmu punya kuasa dan otoritas. Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu punya kerinduan yang luar biasa atas kehidupan kita. Ketika Tuhan pulihkan kita, ketika Tuhan jamah kita, Tuhan benar-benar bawa kita untuk kenal Tuhan sungguh-sungguh di hadapannya. Tuhan mau limpahkan kekuatan dalam hidup kita. Hidup kita menjadi kepanjangan lidah Tuhan, tangan Tuhan. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan melalui hidup kita, orang akan dijamah dan diubahkan Tuhan. Orang yang dewasa yang akan dipercayakan otoritas seperti itu. Orang yang kenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan yang akan dipercayakan seperti itu. Kalau masih bayi dan kanak-kanak, mana bisa dipercayakan? Orang kerjaannya ngeluh, ngomel, ngerutu, marah-marah kok. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Lihat kelakuanmu. Perasaanmu itu loh gak dewasa persis. Merasa anak-anak gak bertumbuh. Bagaimana Tuhan percayakan? Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Setelah kita kenal Tuhan, kenal kebenaran, kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu, belajar berubah terus ke arah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka,
Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku dikenal Tuhan. Kita kenal Tuhan hari ini masih samar-samar, belum jelas. Masih pengertian kita dengan Tuhan itu masih belum sempurna. Makanya kita perlu belajar pengenalan kita semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus, pengenalan kita itu utuh. Kita perlu kenal seutuhnya Tuhan. Di sisi lain Tuhan baik. Di sisi lain Tuhan juga punya sisi yang tegas. Makanya karena sisi tegasnya ada neraka diciptakan itu. Sebenarnya neraka diciptakan untuk iblis, nabi palsu, dan antikristus. Tapi setan tidak terima, iblis nggak terima. Dia nyeret membutakan orang-orang yang terseret jatuh di dalamnya. Neraka adalah bukti ketegasan Tuhan. Upah dosa adalah maut. Itu bukti ketegasan dari kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu bertumbuh, kenal Tuhan seutuhnya. Orang yang kenal Tuhan seutuhnya, dia akan tahu, dia akan respect dan hormat dengan Tuhan. Dia nggak mikirin kepentingannya sendiri. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau masih anak-anak itu, yang dipentingin adalah pokoknya senangnya sendiri, main, nggak mikirin rencana ke depannya, nggak bisa nyampe, malah nggak nyampe, karena senangnya masih main, senangnya masih nyenengin diri sendiri. Pokoknya kalau ditegur kadang marah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, padahal itu diajarin supaya suatu nanti gede dia ngerti. Masih belum terima, bahkan belum mampu mencerna teguran orang tuanya kalau anak-anak itu belum bisa. Saya itu bersyukur dengan orang tua saya itu. Saya sering kesaksian ya. Saya bersyukur saya itu dibentuk melalui orang tua saya. Dari kecil ternyata saya diperlakukan seperti itu, diajarin banyak hal ya. Ternyata mereka sedang mempersiapkan saya. Sampai hari ini saya baru sadarin, ternyata Tuhan mempersiapkan saya melalui orang tua saya dengan teguran dan didikan yang keras. Saya nggak boleh bergaul dengan anak-anak zaman dulu. Orang tua saya bilang bambungan, orang-orang yang senangnya main, orang-orang yang nggak mau belajar, nggak boleh itu bergaul kayak gitu. Kalau kamu mau jadi bambungan, kamu gedenya jadi bambungan, katanya. Kalau kamu jadi orang terhormat, kamu harus banyak belajar. Jaga sikapmu, diaturin etika, tata krama. Ternyata mereka sedang mempersiapkan saya sampai hari ini. Puji Tuhan, saya memiliki orang tua yang ngajarin seperti itu. Baik Ibu, kalau engkau yang mendengarkan ini, orang tuamu nggak mengajarin seperti itu, hari ini saya ngajarin. Kamu dengerin pengajaran saya. Kamu mesti respect dan hormat, mulai berubah, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Respect dan hormat dengan Tuhan, itu akan membuat masa depanmu penuh pengharapan. Amin. Hari ini kalau dengar teguran keras, mungkin orang tuamu nggak negur keras seperti khotbah saya. Anggap saya sebagai orang tuamu saja, secara rohani, yang sedang ngajarin didik keras, supaya mempersiapkan hidupmu ke depannya, dipakai Tuhan secara luar biasa. Diurapin Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Saya dulu nggak nyangka, saya nggak boleh main, nggak boleh kumpul, dan pokoknya banyak aturan-aturan. Sebenarnya mereka baik, mempersiapkan saya sampai hari ini. Ya puji Tuhan, saya bisa ngikutin apa yang orang tua mau, dan saya bisa mencapai sampai titik ini. Saya respect dan hormat, punya tata krama etika yang baik gitu. Karena ternyata dipersiapkan. Waktu itu nggak nyampe. Nangkepnya itu nggak nyampe. Makanya kalau anak-anak itu kan senengnya maunya main sendiri, seneng-seneng ya, pokoknya happy-happy aja. Untuk mikirin yang ke depan kan nggak mampu. Ya kita harus bertumbuh ke arah dewasa Kristus. Kalau kamu masih pikirin kebutuhanmu, kepentinganmu, egomu, amarahmu, nafsumu, semuanya ku, aku, diriku dan saya, me, I and myself. Kalau pusatnya seperti itu, ya kamu masih anak-anak, nggak dewasa dalam Kristus. Kita harus bertumbuh, kenal Tuhan itu semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Ya, kemuliaan Tuhan akan tercermin melalui kehidupan kita. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita serupa segambar dengan Tuhan. Kita hari ini masih kenal Tuhan itu samar-samar. Makanya perlu belajar terus, gali kebenaran firman Tuhan. Suatu hari kita akan kenal, bermuka ketemu muka, kenal pribadi Tuhan sesungguhnya. Hari ini yang masih samar-samar kita terus kenalin Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Biar pengenalan kita akan Tuhan semakin utuh dan unggul. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita dewasa di dalam Kristus, tentunya karaktermu berubah, sikapmu berubah, hidupmu berubah, keputusanmu berubah, dan masa depanmu pasti berubah. Amin. Hari ini belajar bertumbuh ke arah Kristus. Kalau kamu di satu tempat ya, apapun namanya, mau gereja lah, mau komunitas, kalau kamu di situ nggak bertumbuh, dari tahun ke tahun kamu nggak bertumbuh, pindah. Ada tempat yang tanah yang subur, yang cocok untuk benih hidupmu itu loh.
Kalau di tanah gersang terus kamu nggak bertumbuh, ya pindah. Kamu nggak akan jadi apa-apa nanti sampai mati. Harusnya kamu genapi firman Tuhan, menggenapi visi Tuhan, kamu nggak akan genapin. Karena kamu di tanah yang kering. Kalau kamu nggak bertumbuh, ya kamu berubah. Bapak Ibu kalau mendengar firman saya, nggak bertumbuh hidupmu bersama, nggak mengalami perubahan, ini kamu cari channel lain, dengerin channel lain loh. Kamu bisa berubah di sana, bertumbuh di sana. Belajar sama hamba Tuhan. Karena kebanyakan pendeta itu gembala sidang, tapi nggak semuanya sih. Ngiket orang, dikasih pelayanan supaya nggak bisa pindah kemana-mana. Padahal di sana nggak bertumbuh, ya buat apa? Kalau nggak bertumbuh, ya pindah kamu ke tempat lain yang kamu bisa bertumbuh, bisa berubah, gitu loh. Jangan manipulasi jemaat, dikasih pelayanan, dikasih jabatan supaya nggak kemana-mana. Padahal sebenarnya mau uangmu saja, biar persembahanmu nggak pindah kemana-mana. Apalagi kalau kamu kaya, dihormatin, dikasih jabatan, dideket-deketin. Kalau ada pendeta deketin kamu karena uangmu, tinggalkan. Itu palsu itu. Dia cari keuntungan hidupmu. Dia nggak peduli dengan hidupmu, dia nggak peduli dengan hubunganmu dengan Tuhan, dia peduli dengan uangmu. Makanya dikasih jabatan. Kalau kamu salah nggak ditegur, nggak dinasihatin. Bapak Ibu dengerin baik-baik ya. Saya terima berkat dari banyak orang. Dan ketika orang memberkatin saya bersyukur sekali Tuhan pakai orang tersebut memberkatin. Tapi kalau orang itu salah, saya akan tegur apa adanya loh. Salah dibilang salah, benar dibilang benar. Sehingga sekalipun orang memberi persembahan kepada saya, kalau salah saya biarin, saya nggak akan biarkan. Saya akan tetap tegur, saya akan tetap nasihatin dengan keras kalau perlu, supaya dia bertobat. Yang terpenting buat saya bukan uangmu, hidupmu, hatimu nempel sama Tuhan, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau ada pendeta yang deketin Bapak Ibu, siapapun namanya, dimanipulasi dengan cara apapun juga, tujuannya untuk uangmu, tinggalkan. Kamu gak akan bertumbuh di sana. Kamu hanya dimanipulasi, hanya dikasih pelayanan, disenengin, dikasih jabatan, padahal dia mau uangmu. Rencana Tuhan akan terpending dalam hidupmu. Yang penting itu hari ini ya, kita tuh kenal Tuhan, kita ngerti visi Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia akan tahu loh tujuan hidupnya seperti apa. Beberapa bulan terakhir ini, beberapa minggu terakhir yang saya ngomong, Bapak Ibu cari Tuhan sendiri. Jangan minta, ya masih saya perhatikan ada komentar, Pak tolong bawa saya dalam doa, ya saya tetap doain kamu. Tapi Bapak Ibu, kenapa sih saya ngajarin Bapak Ibu bertumbuh dalam Kristus ngerti kebenaran? Kamu tuh bisa cari Tuhan sendiri, kamu bisa berdoa sendiri. Nggak perlu kamu temuin pendeta minta ditumpangi tangan, diurapin. Ya itu perlu, memang pada momen-momen tertentu perlu. Tapi kalau kamu dewasa di dalam Tuhan tuh kamu perlu butuh Tuhan sendiri, kamu bisa nyembah Tuhan sendiri. Kamu kalau temuin pendeta A, temuin pendeta B, tumpangin tangan, pakai minyak, lama-lama rambutmu gundul nanti, diurapin minyak terus. Kamu bisa cari Tuhan sendiri. Dan waktu kamu cari Tuhan, kamu dewasa di dalam Kristus, kamu kenal Tuhan, hidupmu akan dipakai Tuhan. Jangan gampang mudah titip doa ya, titip doa loh. Pendeta itu bukan paket kilat, bukan JNE, bukan Tiki. Pendeta itu adalah hamba Tuhan biasa. Memang hamba Tuhan yang menjadi pengantar antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu kalau dewasa, kamu bisa berdoa sendiri, kenal Tuhan, ngalami Tuhan, dewasa dalam Kristus. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan hidupmu levelnya seperti hamba Tuhan. Jemaat biasa pun, kalau kamu rajin berdoa, rajin bergaul dengan Tuhan, memiliki urapan yang berbeda karena pergaulan dengan Tuhan. Dengerin baik-baik, urapan, kesembuhan, mujizat, tanda-tanda itu tidak hanya untuk pendeta loh. Itu jemaat biasa pun bisa dapat loh kalau kamu mengalami bayar harga di hadapan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesucian, hidup dalam penyerahan di hadapan Tuhan. Kamu bergaul intim dengan Tuhan, hidupmu bisa pakai. Bahkan kamu bisa melebihi para hamba Tuhan. Makanya perlu bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang bonsai kerdil gitu. Nggak kemana-mana, yang penting aku ke gereja. Hari Minggu ke gereja, pulang gereja ibadah, cari makanan, terus kumpul keluarga, besok lagi ibadah lagi. Kamu nggak ngerti tujuan Tuhan. Padahal Tuhan ciptakan kamu punya tujuan maksud yang berbeda. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, Tuhan ciptakan kita itu punya maksud dan tujuan yang berbeda, masing-masing orang itu berbeda. Tujuannya satu. Pertama memang harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Tuhan punya maksud dan tujuan dari kehidupan kita. Menjadi kepanjangan tangannya, menjadi kepanjangan lidahnya. Jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa,
Mulai hari ini, tujuan hidupmu kamu temukan di dalam Tuhan. Arah hidupmu jelas gitu loh, jalan sama Tuhan itu. Orang itu kalau nggak kenal Tuhan, nggak kenal penciptanya, ya nggak tahu dia diciptakan untuk apa. Makanya ini jalan aja, rutinitas seperti orang dunia. Ya nggak beda, hasilnya nanti nggak jauh beda dengan orang dunia. Orang dunia itu ya, bangun pagi, minum kopi, nonton TV, mandi, berangkat kerja, pulang kerja, ngobrol sebentar sama anak-anaknya. Nanti main sama anak-anaknya, kalau anak nonton TV lagi, makan malam, terus tidur. Besok dilakukan yang sama. Hari libur mulai mikirin jalan-jalan. Apakah kehidupan kita hanya seperti itu, rutinitas seperti itu? Pasti Tuhan punya tujuan yang lain yang berbeda. Hidupmu, perkataanmu, kelakuanmu, karaktermu akan jadi berkat bagi banyak orang. Bagi banyak orang. Dan hanya orang yang dewasa, orang yang bertumbuh ngerti kebenaran, hidup dalam kebenaran yang jadi berkat. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana terbukti dewasanya? Dari perkataanmu, sikap dan perbuatanmu. Anak-anak atau dewasa. Saya berdoa, Bapak Ibu semakin hari semakin kenal Tuhan. Bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Saya berdoa, dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan secara ilahi di sekitaranmu. Dan mereka akan membimbing kamu kenal Tuhan. Benar-benar banyak hamba Tuhan yang murni. Banyak hamba Tuhan yang hidupnya murni melayani untuk Tuhan. Temuin mereka. Benar-benar belajar sama mereka. Supaya semakin bawa hidupmu kenal Tuhan. Amin. Kalau temuin pendeta yang mata duitan, tinggalkan. Banyak hamba Tuhan yang murni. Banyak hamba Tuhan juga gak murni. Saya kenal banyak hamba Tuhan. Banyak di Indonesia ini yang muda-muda, bahkan yang tua pun, yang murni hatinya tulus melayani Tuhan itu banyak sekali. Belajar sama mereka. Saya pun belajar sama banyak hamba Tuhan. Belajar, semakin kenal Tuhan. Semakin kita memiliki hidup yang benar-benar diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin dewasa dalam Kristus, semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, harus nggak ada yang lain. Amin. Bangun keintimanmu, belajar firman, gali firman, bangun keintiman dengan Tuhan. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan sampai benar-benar tembus sampai ke kedalaman batinmu, dan kau ambil keputusan untuk berubah, mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami kembalikan segala hormat pujian buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami, dalam hidup kami, berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun. Firman itu jadi kehidupan. Hidup kami mengalami kemenangan, mengalami terobosan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini, diubahkan hidupnya, dijamah Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa, didewasakan di dalam Kristus. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, taruh kananmu di bagian yang sakit. Aku berdoa urapan kesembuhan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Hamba-Mu berdoa, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga yang hancur, keluarga yang berantem, Tuhan pulihkan. Orang-orang yang letih, lesu dan berpemahaman, Tuhan jamah dan urapi mereka. Berikan kemampuan dan kekuatan secara ilahi untuk melihat kemuliaan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan nama-Mu yang ditinggikan, dihormati dan diagungkan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat Yesus Kristus Tuhan, Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.